Kadang, kesalahan terbesar bukan berasal dari niat buruk, tetapi dari kebaikan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Aku tidak pernah berniat merusak apapun. Tidak pernah ingin berada di posisi yang membuatku bertanya, mana yang benar dan mana yang membuatku merasa hidup. Cerita ini bermula dari satu permintaan sederhana. Permintaan yang awalnya cuma sebentar. Namaku Alia, 28 tahun. Aku tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil, hidup dari pekerjaan desain freelance yang membuatku sering begadang. Dan satu-satunya orang yang selalu ada untukku sejak kuliah adalah Nadia, sahabat terbaikku. Perempuan ceria, pekerja keras, dan orang yang selalu kupanggil ketika hidup terasa terlalu berat. 2 tahun lalu Nadia menikah dengan Arga, pria yang tampak sempurna dari luar, tenang, dewasa, dan penuh perhatian. Aku senang untuk mereka. Aku benar-benar tulus. Arga bagiku hanyalah suaminya Nadia. Tak lebih, tak ada sedikit pun pikiran lain saat itu. Masalah mulai muncul ketika Nadia harus pergi dinas keluar kota selama beberapa minggu. Ia meminta Arga mengantarkan dokumen kerja ke apartemenku. Saat Arga datang, ia terlihat lelah. Matanya sembab, entah karena kurang tidur atau pikiran berat. Alia, kalau nggak keberatan, temani aku ngobrol sebentar ya. Rumah jadi terlalu sepi. Hanya sebentar, itu pikirku. Aku percaya pada batasanku sendiri. Dan karena ia suami sahabatku, aku tidak pernah menaruh curiga. Lalu, aku membuat kesalahan pertama. Aku bilang iya. Mulai hari berikutnya, Arga mulai menghubungiku. Awalnya wajar, bertanya kabar, bertanya apakah aku sudah makan. Tapi lama-lama, perhatiannya berubah arah. Ia mulai mengingat hal-hal kecil tentangku, kopi apa yang selalu kupesan, jam-jam ketika aku biasanya lelah, bahkan warna hoodie yang sering kupakai. Yang lebih membingungkan, ia sering muncul di lobi apartemen kebetulan lewat, padahal kantornya tidak searah sama sekali. Dan setiap kali aku ingin menjauh, ia melakukan hal-hal yang membuatku tidak tega. Membawakan makanan saat aku lembur, membetulkan keran bocor di dapurku, atau sekadar mendengarkan keluhanku tanpa menilai. Hubungan kami tidak melanggar batas apapun, sama sekali tidak. Tapi ada sesuatu yang tumbuh di udara. Sesuatu yang tidak boleh ada. Yang paling menakutkan adalah aku mulai merasa nyaman dengan keberadaannya. Suatu malam, Arga datang ke apartemenku membawa makanan. Ia bilang, "Kamu pasti belum makan." Dan benar, aku belum. Kami duduk di ruang tamu. Obrolan ringan berubah menjadi hening panjang. Arga menatapku lama. Tidak dengan cara yang kasar atau menggoda, tapi dengan cara seseorang yang menemukan tempat untuk pulang, meski tempat itu bukan miliknya. Lalu ia berkata pelan, "Alia, makasih ya. Kamu bikin hari-hariku gak terasa sepi." Jantungku seperti berhenti. Karena aku tahu maksud kalimat itu lebih dari sekadar terima kasih. Dan lebih parahnya, aku merasakan hal yang sama. Itulah titik ketika aku sadar, jika aku tidak berhenti sekarang, aku akan melukai orang yang paling kusayangi. Krisisnya datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Nadia pulang lebih awal untuk memberi kejutan pada Arga. Dan ia melihat kami. Berdiri di lobi apartemen. Arga memegang makanan untukku. Aku berdiri terlalu dekat. Tidak ada yang terjadi.
Tidak ada perselingkuhan, tidak ada hubungan fisik, tapi ekspresi Nadia, campuran bingung dan terluka, cukup untuk membuatku ingin roboh di tempat. Malam itu Nadia menelponku. Suaranya bergetar, bukan marah, tapi sakit. Alia, kenapa kamu gak bilang kalau kalian sering ketemu? Kamu sahabatku. Aku ingin menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang ia pikirkan. Tapi aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri. Karena aku tahu ada perasaan yang sudah keburu tumbuh. Beberapa hari kemudian, Arga datang menemuiku. Wajahnya tampak lebih tua, seperti seseorang yang memikul terlalu banyak. Ia mengaku, aku adalah tempat ia merasa diperhatikan ketika Nadia terlalu sibuk. Tempat ia merasa aman, tempat ia merasa hidup kembali. Alia, aku salah. Aku terlalu nyaman dekat kamu. Tapi aku tidak ingin menyakitimu. Atau Nadia. Tidak pernah ada pengakuan cinta. Tidak ada permintaan untuk melanjutkan hubungan. Hanya dua orang yang sama-sama tahu bahwa mereka berada di garis yang salah. Aku hanya menjawab, kita harus berhenti, Arga.